Terima kasih sudah klik channel Bode Farm. Jangan lupa klik like, berikan komentar yang sopan serta membangun, dan pastinya klik tombol subscribe agar Anda semua mendapatkan video update dalam bidang ilmu peternakan, ayam, dan puyuh petelur. Ingat, mengkonsumsi telur omega 2 butir sehari sangatlah membantu asupan protein bagi tubuh Anda. Di era new normal ini, tubuh kita perlu diberikan asupan protein terbaik, yang salah satunya berasal dari telur, ayam, dan puyuh yang mengandung omega 3, 6, dan 9. Ingat, waspadalah COVID-19 yang berada di lingkungan Anda. Persiapkan betul daya imun tubuh kita masing-masing agar tetap sehat. Selamat menonton dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ini lubang angin saya ditutup ini. Sebelah ini ada pembangunan kafe baru. Jadi untuk lubang anginnya ditutup sama mereka. Oke teman-teman, hari ke-22 perkembangan puyuh-puyuh premium Bode Farm, dan sudah banyak bulunya yang rontok. Nah, ini sudah menandakan artinya sudah ada sisi-sisi kompetisi dalam pakan, kompetisi minum, dan leveling kepadatan. Nah, item-item seperti ini untuk penanggulangannya tetap kita menggunakan premik dari Bode itu tadi, premik herbal yang sudah ada kandungannya bioflavonoid. Tapi tidak masalah sebenarnya, karena mereka masih usia puyuh-puyuh yang muda, puyuh-puyuh yang masih baru belajar untuk menuju ke produksi. Nah, di fase usia ke-22 ini, untuk kondisi pakannya yang halus itu tinggal paling ya sekitar 10 kiloan. Nah, periode fase besoknya itu sudah kita berikan yang sifatnya crumble. Jadi sudah tidak perlu lagi menggunakan sistem giling, karena puyuh-puyuhnya sudah bisa untuk mengkonsumsi itu secara baik, secara crumble tadi sudah bisa makan ke situ tadi. Gitu teman-teman. Namun yang paling diperhatikan, hati-hati. Jadi pada saat posisinya puyuh-puyuh ini dalam fase yang usia begini, itu banyak terjadi kerentanan. Jadi fase-fase pindahan itu usia, kalau saya kan memang biasanya usia 21 hari sudah mulai saya pindahkan ke area pembesaran. Itu kadang kasihan juga, karena nanti rentan biasanya sayap-sayapnya ada yang patah dan lain sebagainya, atau yang masalah kecepit. Itu problem. Jadi teman-teman hati-hati, karena puyuh ini sensitif banget dan harus benar-benar diperhatikan pada saat proses pemindahannya. Nah gitu teman-teman. Nah, dari posisi perkembangannya untuk 22 hari bisa teman-teman lihat sudah super jumbo dan luar biasa, sudah melewati, mungkin bentuknya seperti puyuh lokal sudah lewat, lebih besar dari puyuh lokal. Nah itulah yang saya bilang pentingnya sisi dari deoki yang baik, parent stand yang bagus, sehingga menghasilkan untuk pulet yang juga maksimal. Ada teman-teman yang request, yang pengen menanyakan bagaimana perkembangan dengan kandang besar saya atau kandang utama saya, dan teman-teman juga minta direview masalah kandang yang non standar milik Bode Farm. Jadi nanti kita ke sana, kita coba review. Yang terpenting teman-teman, proses dari pembentukan DOG itu memang benar-benar kuncinya yang perlu diperhatikan 0 sampai dengan 7 hari, kemudian sampai dengan evaluasi 14 harinya bagaimana. Nah, kemudian proses untuk airnya tetap sama di usia 22 hari ini,
menggunakan asam sitrat, sitrik acid itu sama soda kue dan air yang masih dimasak. Termasuk pemberian silenium sampai dengan usia 26 hari. Itu tetap saya kasihkan teman-teman. Lebih baik lagi kalau sampai usia 30 hari ending finalnya nggak apa-apa. Mungkin di video sebelumnya saya mengatakan diberikan sampai dengan usia 21 hari, itu juga boleh. Tapi akan lebih baik lagi ketika asupan itu ditambahkan lebih lama lagi. Sehingga proses dari perkembangan sisi uretannya dan kesiapan organ petelurnya itu jadi lebih matang dan lebih cepat bertelurnya. Jadi gitu teman-teman. Yang paling penting untuk menciptakan deoki yang super ini tentunya perlu waktu, perlu riset, perlu kesabaran, karena apalagi teman-teman yang handling sendiri, ya, jadi memang harus benar-benar disiplin dan sabar. Apalagi pada saat proses penimbangan obat itu tidak boleh lebih dan kurang, harus benar-benar pas teman-teman. Gitu teman-teman. Mungkin puyuhnya bisa dilihat ini super gede. Untuk deoki sekarang kan rata-rata pulet harganya di Blitar kisaran 8.500 per ekor. Dengan harga beli deoki awal di PT tertentu, mungkin misalnya kita ambil PT Beksi itu saat ini sudah di angka 3.400 dan inden sampai sekitar 6 bulan. Jadi memang terjadi kelangkaan posisi pulet. Nah makanya saya bilang, ketika pada saat deoki lagi sedang murah di harga 1.300, banyak-banyaklah beli, sebanyak-banyaknya, masukin sudah, buatin sudah. Nggak usah protes masalah nanti besok bisa jual telur atau tidak, atau posisinya maksimal atau tidak. Itu jangan dipikirkan dulu. Yang penting inden aja dulu, disesuaikan dengan kandang, tambahin kalau kurang. Nah pada saat itu kondisi deoki sedang murah itu adalah peluang buat kita. Biasanya pada saat itu deoki murah, telur juga sedang murah. It's okay, nggak masalah. Semua bisa disiasati. Dan yang paling penting, puyuh itu kalau terjadi minus atau posisinya sedang negatif, jelek gitu, nggak terlalu lama efek dominonya. Paling ya berkisar ya paling lama 1 bulan lah. Beda dengan kondisi ayam yang bisa berbulan-bulan masih bergelut di harga yang sama. Nah ini peluang buat kita teman-teman peternak puyuh, maksimalkan dengan baik probabilitas kesempatan yang mungkin banyak tercipta peluang-peluang tersebut. Jangan membatasi ruang gerak kita, dan ingat pesan saya yang dahulu, minimal untuk peternak puyuh yang bisa mengembangkan itu di angka 5.000 ekor. Jadi segeralah mengerucut ke sana, segeralah berproses ke sana agar beternak kita itu juga bisa menjadi penghasilan utama sekaligus memiliki dana untuk pengembangan yang selanjutnya. Sampai ketemu di kandang utama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai juga ke kandang utama. Jadi puyuh-puyuhnya telurnya tambah besar, gawat. Telurnya tambah besar. Terus posisi puyuhnya juga super gede-gede ini. Ini yang sudah produksi. Jadi puyuh-puyuh muda saya berada di sini. Ini sampai dengan sana itu adalah puyuh-puyuh muda yang biasanya kita ngisi per bulannya 8.000 untuk pergantian mortalitas ya, kematian atau replacementnya itu tadi. Nah karena posisi kandang saya gelap, kalau siang itu otomatis lampunya akan dipasangkan terus. Suasana kandangnya juga panas teman, panas banget, berasa. Ini suhunya saya yakin mungkin lebih di atas 32 derajat lah ini, panas banget. Nah kalau kita tidak memberikan asam sitrat, tentunya ya puyuhnya akan bermasalah teman-teman, pasti akan bermasalah. Nah saya review sedikit ini kandang-kandang yang non standar punya saya. Ini seperti itu, ntar ya saya ambilkan meteran.
Oke, ternyata meterannya nggak ada teman-teman, tapi sedikit saya kasih gambaran. Ini area panjangnya, lebarnya ini adalah 30 cm. Di lebarnya ini 30 cm, ditambah ininya 10 cm. Jadi total dari sini sampai ke ujung sini itu adalah 40 cm. Untuk ketinggiannya kita pakai sekitar 35 cm untuk ketinggian bawahnya ini, dan panjangnya untuk ukuran kandangnya ini sekitar 95 cm. Semua saya gunakan ini kawatnya kawat ram semua, jadi kawat ram yang ditekuk begini. Kemudian ebleknya menggunakan eblek standar biasa ya, eblek dengan menggunakan bambu yang bentuknya seperti inilah gambarannya. Nah, bambu yang kemudian dikasih terpal atasnya, bukan terpal ya, apa ya, talang air, tahu kan ya, yang coklat, yang bahannya coklat itu ya. Nah, ini yang warnanya merah. Itu lebih awet dibandingkan dengan kita berikan sistemnya menggunakan karung goni. Nah, satu populasi ini biasanya saya isi maksimal 13 ekor. Dengan 5 tumpukan pas ini berarti 13 ekor kali 5. Ini produksinya malah lebih bagus dibandingkan dengan yang kandang begini. Cuman memang memakan tempat karena posisinya isinya tidak bisa maksimal. Nah, untuk nipelnya saya berikan cukup satu saja di sini. Sebenarnya kurang teman-teman, minimal 3 lah. Untuk diberikan 3, semakin banyak semakin bagus. Jangan kalau di sini ini kan nipelnya 2 tuh. Nipelnya ada 2, 1 dan 2. Nipelnya ada 2. Nah, masing-masing kandang itu ada kelebihan dan kekurangan. Jadi kalau ini kandangnya kecil tapi efektif, kemudian diisi dengan jumlah yang porsi tentu menyesuaikan, karena puyuhnya besar-besar banget. Coba lihat. Puyuhnya super besar-besar banget. Sehingga boleh dikatakan puyuh-puyuh super ya, yang kita kasih pakan juga los. Saya tidak pakai kawat ram hijau sama sekali ini. Gitu teman-teman. Nah, kemudian kalau kondisi telur-telur yang putih ini ya dimakan tikus semua ini. Banyak tikusnya. Dan jarang sekali kalau di tempat saya itu telur-telur yang tidak berwarna atau warna putih, itu jarang sekali. Rata-rata warnanya ya seperti ini, gilap. Dan gawatnya tadi telurnya bobotnya sudah nggak karu-karuan, ngeri teman-teman, gede banget. Jadi gitu untuk kandang-kandang di farm saya ini kan memang jarak ininya tidak ideal, itu yang saya katakan. Jadi sirkulasi anginnya juga masuknya dari sana kurang maksimal. Nah, makanya dibutuhkan kipas yang lebih besar, dan puyuhnya lihat molting semua itu, panas ini. Nah, ini berpengaruh pada produksi, sehingga saya harus ambil langkah pemberian asam sitratnya saya lebih banyakin dibandingkan dengan yang biasa. Gitu teman-teman. Nah, ini adalah septic tank yang saya bilang tadi, septic tank untuk pembuangan kohenya. Saya nggak berani ke sana karena nanti ada copyright. Posisinya ada musiknya. Saya matiin aja musiknya itu, teman-teman. Ya, jadi posisinya septic tank biasanya teman-teman itu ABK saya itu bersih kotorannya di sini, dimasukin ke sana. Nah, ini adalah media untuk pencucian eblek ya. Eblek ini kan dicuci seminggu sekali biar bersih teman-teman. Secara kotoran kering banget, bisa dilihat kering banget. Dan puyuhnya lihat gede-gede. Ini puyuh-puyuh tua semua, ini sudah di atas 2 tahun teman-teman. Tapi produksinya masih jos. Makanya saya bilang kalau ada yang
produksinya 2 tahun sudah bermasalah, itu ya problem sih menurut saya. Nah gini teman-teman, jadi di tempat saya itu posisi puyuhnya ya seperti ini, menggunakan sistemnya, ada yang kandangnya ya begini, menggunakan tutup begini ini untuk menghindari tikus. Tapi menurut saya ini jadinya nggak efektif, jadi bermasalah akhirnya. Kenapa? Karena orang kerja jadinya lama teman-teman, harus buka ini, ngasih pakan juga seperti itu. Kemudian level dari kecepatan kerjanya jadi bermasalah juga, jadi problem gitu teman-teman. Jadi kandangnya sampai ke sana, sampai ke pojok sana, kiri kanan ini juga sama sampai ke sana. Posisinya gambarannya seperti ini. Jadi puyuhnya bisa kita lihat ini gede-gede bang. Ini jenis puyuhnya mutiara. Kemudian saya pakai juga peksi. Kemudian yang lama ini rata-rata saya pakai jenisnya adalah blaster. Ada yang pakai blaster. Produksi telur hari ini totalnya ada 640 kilo atau sekitar 64 ikat per hari. Ini lagi proses diangkat sama teman-teman untuk dibawa ke gudang. Jadi menurut saya mana yang lebih efektif ya tergantung lah. Untuk masalah kandang itu tentatif menurut saya, tinggal diposisikan bagaimana memaksimalkan hasil yang ada. Ini telur-telur masih ditimbang, kemudian kandangnya juga ya seperti ini. Ini yang saya bilang tadi puyuh-puyuh tua, ini generasi pertama, bahkan ada yang sudah 2,5 tahun, tapi masih produksi sangat bagus. Coba perhatikan telurnya, mengkilat, kemudian berbobot, bunder. Jadi di saya itu sangat jarang sekali ya telur-telur yang posisinya kecil atau non spek, itu jarang sekali, karena memang menyiasatinya demikian teman-teman. Kandang puyuhnya saya ini, telur-telurnya masih proses timbang itu tadi. Coba diperhatikan, 10 kilonya itu masih bolong 2 teman-teman, per 10 kilonya. Terus telurnya coba perhatikan, super sekali, besar-besar, cangkangnya tebal, kemudian bobotnya luar biasa. Tuh teman-teman, jadi ini hasil telurnya. Ini masih makan sisa, itu yang tandon biasanya untuk sterilisasi air. Ini tandon-tandon kecil parsialnya dibuat seperti itu, dan sama juga standby untuk kaprimunnya ini teman-teman. Kemudian asam sitratnya ya. Nah ini stokis telurnya juga yang sudah ditimbangi, telur harian sama dengan itu sisanya. Dan masih menggunakan lampu sorot gitu tadi. Ini ada blowernya, ada blower gede untuk tarikan udara masuk ke dalam. Tapi ya sama saja, tidak bisa maksimal menurut saya, karena ini juga salah sebenarnya. Jarak ini dengan jarak ini juga tidak boleh. Jadi ini mau saya rubah nanti konsepnya, rencananya cuma isi 3 layer aja, 1, 2, dan 3. Yang ini akan saya hilangkan, rencananya saya pindah ke kandang yang baru gitu teman-teman. Potretnya di atas itu ada lubang anginnya, ada jaring warna hijau untuk sirkulasi udara, dibantu dengan lubang udara kecil. Nah ini saya kasih jarak per satu kotak itu 6 meter ya, 6 kali 2 12 meter. Saya kasih satu lubang angin seperti ini, dinaikin seperti sistem monitor. Hasilnya juga masih kurang maksimal, jadi masih perlu banyak diperbaiki teman-teman, masih perlu banyak direvisi
seiring dengan waktu masalah kebersihan juga ini kayaknya masih perlu di kencengi, ditambahi ABK-nya. Di sini ada 6 orang ABK yang bantu untuk handling telur, handling pakan, kemudian cuci kotoran dan pembersihan. Gitu teman-teman. Nah, ini sebenarnya adalah pipa talang dari sana teman-teman. Dari pinggiran ini kan talang, saya salurkan ke sini, dibuang menuju bawah ke saluran kali sana. Jadi gitu reviewnya untuk kandang non standar. Jadi seperti ini yang saya bilang, kandang non standar ini saya belajar dari Mas Heri. Untuk tutupnya hanya menggunakan kalsiboard biasa ya, bisa teman-teman lihat. Kalsiboard biasa sepanjang ini, cuman dibelah dua agar mudah untuk sortirnya. Cuman kerugiannya, coba lihat teman-teman, ini terlalu dekat jaraknya antara puyuh dengan atas. Jadi ketika puyuhnya itu nanti stressing, biasanya itu akan nyundul-nyundul ke atas hingga kepalanya benjol itu nanti. Itu teman-teman. Ini puyuhnya agresif banget nih, coba lihat. Tidak ada satu ekor pun yang saya potong paruhnya, jadi semuanya normal, menggunakan posisi normal semua, biasa. Nah, lihat tuh kepalanya putih-putih itu kebanyakan jedot ke atas itu. Jadi dia kalau puyuh stres kan kaget gitu ya, seperti itu. Cuman perbedaannya kalau kita pakai deoginya punya mutiara, punya peksi, itu sedikit berkurang teman-teman. Memang harus dibiasakan secara ekosistemnya. Kalau dia sudah terbiasa dengan kebisingan, ya tidak ada masalah. Itu teman-teman. Monggo yang baru belajar segera dieksekusi, segera dimaksimalkan agar hasilnya juga bisa maksimal. Tetap belajar terus, jangan patah semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama nih, berapa tray itu? 9 tray. Bobotnya 11 160. 9 tray bolong 4 ya? 4. Mbok. 5. Bolong 5. Mbok. Nangis yang tuku. Ini apa ini? Nah, ini nemu puyuh yang sakit juga ini. Ini puyuh-puyuh yang lepas, teman-teman. Kenapa bisa terjadi kelumpuhan mendadak begini? Biasanya puyuh-puyuh itu sering yang lepas tuh begitu tuh. Biasanya makan kotoran begini nih, yang ada apa ya istilahnya, yang ada telur lalatnya, sehingga di temboloknya ini kalau kita belah biasanya ada ulat-ulat belatung. Kalau kita potong misalnya, cuman saya nggak tega aja, jadi dibiarin aja. Jadi kasih makan sendiri, diobatin dulu. Sering begini teman-teman. Kasihan. Jadi hati-hati kalau puyuh-puyuh yang lepas begitu. Banyak di saya ini yang lepas. Biasanya makannya ya sembarangan. Itu tadi, kalau dia makan kotoran, itu kan banyak kandungan belatungnya, telur-telur belatung yang kita tidak tahu sejauh mana itunya, sehingga ya posisinya ya jadinya begini. Nanti akan berefek ke kesehatan puyuh. Jangan panik, masih bisa diobatin. Tinggal kita kasihkan jamu gawat darurat. Itu teman-teman. Langsung diantar ya. Totalnya ada 64 ikat atau 640 kilo telur sehari teman-teman.
Pokoknya panggah ngejos. Nih, namanya siapa? Sopuan. Sopuan bagian apa ini, Bang? Bagian bersih-bersih. Nah, ini Sopuan ini yang bagian bersih-bersih ini. Yang khusus ngurusi kandang sini. Ya, kita coba timbang 10 kilonya berapa tray?